Untuk lebih memahami materi tentang stratifikasi sosial, perhatikan contoh soal berikut ini. Gambar struktur sosial vertikal. Gambar tersebut menunjukkan stratifikasi sosial yang bersifat A. Tertutup, B. Terbuka, C. Dinamis, D. Statis, E. Campuran. Soal tersebut adalah soal tentang stratifikasi sosial. Gambar struktur sosial vertikal pada soal menunjukkan adanya tanda panah ke atas dan ke bawah yang melewati batas-batas dari masing-masing lapisan sosial. Jadi, gambar tersebut menunjukkan adanya stratifikasi sosial yang bersifat terbuka. Sebab, tidak ada garis pemisah yang tegas antara lapisan sosial atas, menengah, dan bawah. Tanda panah dari atas menunjukkan arah ke bawah hingga melampaui lapisan paling bawah, begitu juga sebaliknya. Ini berarti seseorang yang berada pada lapisan atas dapat berpindah ke lapisan yang lebih rendah, dan begitu juga sebaliknya. Jadi, seseorang yang berada pada lapisan bawah dapat pula berpindah ke lapisan sosial yang lebih tinggi. Jawaban yang benar adalah B. Untuk lebih memahami materi tentang stratifikasi sosial, perhatikan contoh soal berikut ini. Gambar stratifikasi sosial. Angka 1 adalah raja, angka 2 adalah priayi, angka 3 adalah rakyat biasa. Dasar pembentukan stratifikasi sosial pada gambar tersebut adalah A. Pendidikan, B. Keturunan, C. Kekuasaan, D. Kekayaan, E. Pengetahuan. Soal tersebut adalah soal tentang stratifikasi sosial. Untuk menjawab soal tersebut, perhatikan penjelasan berikut ini. Berdasarkan gambar pada soal, kelas paling atas ditunjukkan dengan angka 1 adalah raja. Kelas menengah yang ditunjukkan dengan angka 2 adalah priayi. Dan kelas paling bawah yang ditunjukkan oleh angka 3 adalah rakyat biasa. Antara masing-masing kelas terdapat garis pemisah yang jelas, sehingga gambar tersebut menunjukkan adanya sistem stratifikasi sosial pada masyarakat feodal, di mana sistem stratifikasi sosialnya bersifat tertutup. Jadi, yang menjadi dasar pembentukan stratifikasi sosial pada soal adalah keturunan. Seorang keturunan raja akan menjadi keluarga kerajaan atau biasa disebut dengan bangsawan. Begitu juga dengan anak seorang rakyat biasa yang memiliki kedudukan sebagai rakyat biasa. Jadi, jawaban yang benar adalah B. Untuk lebih memahami materi tentang stratifikasi sosial, perhatikan contoh soal berikut ini. Setiap individu memiliki peranan yang berbeda-beda.
Perilaku yang menunjukkan peranan seseorang adalah A. Lili mendapat gelar SPD setelah 5 tahun kuliah. B. Rudi merupakan keturunan raja sehingga bergelar bangsawan. C. Guru mendapat gelar tanpa tanda jasa. D. Rani adalah seorang murid yang menjadi ketua OSIS di sekolahnya. E. Pak Aji menjadi orang paling kaya di desanya. Soal tersebut adalah soal tentang status dan peranan sosial. Setiap individu memiliki peranan yang berbeda-beda. Peranan merupakan pelaksanaan hak dan kewajiban seseorang sesuai dengan status sosialnya. Jadi, dari beberapa pilihan jawaban pada soal, perilaku yang menunjukkan peranan seseorang adalah Rani adalah seorang murid yang menjadi ketua OSIS di sekolahnya. Dalam hal ini, Rani memiliki peranan sebagai seorang murid. Di sisi lain, Rani juga berperan sebagai seorang ketua OSIS. Jadi, jawaban yang benar adalah D. Untuk lebih memahami materi tentang kelompok sosial, perhatikan contoh soal berikut ini. Perhatikan ciri-ciri berikut ini. 1. Jumlah anggota relatif besar. 2. Pola hubungan bersifat impersonal dan formal. 3. Hubungan sosial antar anggota kelompok bersifat temporer. 4. Komunikasi dengan tatap muka sangat minim. Ciri-ciri di atas merupakan ciri-ciri dari kelompok sosial. A. Gemeinschaft. B. Gesellschaft. C. Kelompok primer. D. Kelompok sekunder. E. Membership group. Soal tersebut adalah soal tentang ciri-ciri kelompok sosial. Klasifikasi kelompok sosial dapat dibedakan menjadi beberapa macam. Untuk mempermudah menjawab soal tersebut, maka kita cukup memperhatikan pilihan jawaban pada soal. Pilihan jawaban A adalah Gemeinschaft. Gemeinschaft atau biasa disebut dengan paguyuban adalah bentuk kehidupan bersama di mana anggota-anggotanya diikat oleh hubungan batin yang murni dan bersifat alamiah serta bersifat kekal. Pilihan jawaban B adalah Gesellschaft. Gesellschaft atau biasa disebut Patemhayan adalah kelompok sosial yang anggota-anggotanya memiliki ikatan lahir yang pokok untuk jangka waktu yang pendek. Pilihan jawaban C adalah kelompok primer. Kelompok primer adalah kelompok sosial pertama, tempat individu saling mengenal, berinteraksi sosial, dan bekerja sama yang cukup erat. Pilihan jawaban D adalah kelompok sekunder. Kelompok sekunder merupakan kelompok sosial sebagai tempat individu berhubungan sosial yang anggotanya cukup banyak sehingga interaksinya kurang intensif dan kurang erat. Dan pilihan jawaban E adalah membership group. Membership group adalah kelompok sosial
di mana setiap orang secara fisik menjadi anggota kelompok tersebut. Dari uraian tersebut, maka dapat diambil kesimpulan bahwa beberapa ciri-ciri pada soal di atas merupakan ciri-ciri dari kelompok sosial sekunder. Kelompok sosial sekunder adalah kelompok yang hubungan antar anggotanya bersifat formal, impersonal, dan didasarkan atas asas manfaat. Jadi, jawaban yang benar adalah D. Untuk lebih memahami materi tentang kelompok sosial, kita dapat berlatih dengan menggunakan contoh soal berikut ini. Bu Nina dan teman-temannya sangat aktif dalam arisan kelompok. Hampir setiap 1 bulan sekali, mereka selalu meluangkan waktu untuk berkumpul mengadakan arisan. Dasar pembentuk kelompok sosial tersebut adalah A. Faktor kesamaan kelompok. B. Faktor kesamaan kepentingan. C. Faktor kesamaan keturunan. D. Faktor kesamaan kondisi geografis. E. Faktor kesamaan daerah. Soal tersebut adalah soal tentang dasar pembentukan kelompok sosial. Ilustrasi pada soal menunjukkan bahwa Bu Nina dan teman-temannya sangat aktif dalam arisan kelompok yang diadakan setiap 1 bulan sekali. Mereka selalu meluangkan waktu untuk berkumpul mengadakan arisan. Suatu kelompok dapat terbentuk berdasarkan faktor-faktor berikut ini. 1. Adanya kesamaan kepentingan. 2. Adanya kesamaan keturunan. 3. Adanya kesamaan daerah asal. Jadi, dasar pembentuk kelompok sosial yang sesuai dengan ilustrasi adalah faktor kesamaan kepentingan, yaitu sama-sama ingin melakukan arisan. Jadi, jawaban yang benar adalah B.